saya Puan Jada. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tes potensi skolastik mengenai kemampuan numerikal. Yang pertama kita akan mempelajari membahas mengenai deretan angka. Yang kedua kuantitatif bersama Kak Siti. Nah, di sini kakak akan menjelaskan khususnya untuk kelas 12 yang akan mengikuti UTBK. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai deretan angka. Oke, soal pertama yaitu rentang angkanya 4, 8, 16, dan 28. Oke, kita buat polanya terlebih dahulu. Ya, 4 ke 8. Oke, 4 ke 8 itu bisa dikatakan plus 4 ya. 4 tambah 4, 8. Oke, terus 8 ke 16. Nah, itu berapa rentangnya? Ditambah dengan 8. 8 tambah 8, 16. Selanjutnya 16 ke 28 atau 28 dikurang 16 yaitu 4 28 dikurang 16 yaitu 1 dan 2 12 ya. 8 kurang 4 16 kurang 8 8. 28 dikurang 16 yaitu plus 12. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada sub yang kedua, pola yang kedua. Oke, pola yang kedua kita lihat 4 ke 8 yaitu ditambah 4, 8 ke 12 ditambah 4. Jadi untuk sub yang kedua, oke. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan sub yang pertama dia harus ditambah 4. Tambah 4, jadi 12 ditambah 4 berapa? Plus 16 ya. 12 tambah 4 plus 16. Jadi untuk pola yang selanjutnya 28 ditambah 6 ditambah 16. 28 ditambah 16. Jadi hasilnya 4. Oke. 44 hasilnya. Oke, ini hasilnya. Jadi dia di sini terdiri atas dua subpola. Yang pertama kalian hitung dulu berapa plus berapa dari 4 ke 8 yaitu plus 4, 8 ke 16 plus 8, 16 ke 28 plus 12. Nah, selanjutnya di sini kan dia tidak beraturan polanya. Jadi dia ada subpola yang kedua. Dia sama-sama ditambah 4 untuk subpola yang pertama. Jadi dapatlah dia di sini plus 4, 12 ditambah 4 plus 16. Jadi 28 tambah 16 hasilnya 44. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita buat polanya juga terlebih dahulu. Yang pertama 6 ke 7. Di sini plus 1. Oke. 7 ke 12. Nah, di sini berapa? Ditambah 5 ya. Ditambah 5. 7 ke 12 ditambah 5. 12 ke 14 ditambah 2. 14 ke 18 ditambah 4. Nah, di sini kan dia tidak beraturan kan? Tambah 1, tambah 5, tambah 2, tambah 4. Jadi kalian bisa coba mengerjakan dengan pola langkah 2 angka. Oke, kita awali dari sini. Langkahi satu angka, 1, 2, 3. Oke, langkah. Kita mulai berawal itu triknya dari titik-titiknya ya. Di sini kita langkahin 1 ke sini, langkahin 1, langkahin 1. Oke, langkahin 1. Oke. Kalau dia tidak berurutan angkanya, maka bisa kita buat seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita lihat 6 ke 12 itu ditambah 6. 6 tambah 6, 12. 12 ke 18 ditambah berapa? Ditambah 6. Nah, berarti dia polanya tambah 6. Berarti 18 tambah 6 berapa? 18 tambah 6 24. Maka jawabannya 24. Oke, itu triknya ya. Intinya kalau pola yang pertamanya tidak berurutan, oke, angkanya dia ada campuran antara angka ganjil, angka genap, seperti itu, maka dia salah polanya. Jadi bisa kita melakukan dengan cara langkah satu angka. Oke, pola dengan melangkahkan satu angka. Oke, seperti ini. Dan diambil dari titik-titiknya.
99 dan 145. Nah, untuk polanya kita buat 3 ke 7 itu plus, oke, itu plus 14 ya. 3 tambah 14 17. Terus dari 17 ke 35 ya, itu plus 18 ya. Plus 18. Selanjutnya dari 35 ke 65 itu plus 30. Selanjutnya dari 65 ke 99 itu 34 ya, plus 34. Selanjutnya dari 145 ke 99 itu kita kurangkan ya, 145 dikurang 99. Oke, selanjutnya dari 99 ke 145 itu plus 46. Nah, bagaimana untuk selanjutnya? Nah, lihat. Di sini polanya kan dia kebetulan dia genap semuanya. Oke, berarti kemungkinan di sini ada sub yang kedua, sub pola yang kedua. Oke. Nah, lihat dari 14 ke 18 yaitu plus 4 ya, dari 14 ke 18 plus 4. Dari 18 ke 30 plus 12 ya. Dari 18 ke 30 itu plus 12. Selanjutnya dari 30 ke 34 itu plus 4. Udah. Nah, selanjutnya dari 34 ke 46 itu plus 12. Oke. Jadi di sini supolanya plus 4 plus 12 plus 4 plus 12 dan di sini plus 4. Untuk selanjutnya, pola yang selanjutnya ini dia plus 4. Jadi plus 46 ditambah 4, 46 ditambah 4 berapa? Plus 50. Oke, plus 50. Jadi 145 ditambah 50 jawabannya 195. Nah, ini jawabannya. Ada ya? C. Oke. Nah, selanjutnya nomor 4. Nah, lihat. Di sini angkanya itu ada angka 2, 5, 4, 6, 6, 7, 8, 8. Nah, untuk triknya, ingat ya, jika ada deretan angkanya ada angka yang sama, oke, seperti ini ya, 6, 6, 8, 8. Di sini dia ada angka yang sama, oke, urutannya ada angka yang sama. Jadi di sini dia polanya itu lompat satu angka, itulah triknya, lompat satu angka, dan diawali dari titik-titik ini. Oke, supaya pas dia ke titik terakhirnya. Jadi kita lompat satu angka. Oke. Lompat lagi satu angka, lompat lagi satu angka, dan lompat lagi satu angka. Seperti itu dia. Oke. Nah, lihat. Dari 2 ke 4 itu plus 2 ya. Dari 2 ke 4 itu plus 2. 2 tambah 2 4. Dari 4 ke 6 itu plus 2. Oke. 4 tambah 2 6. Dari 6 ke 8 plus 2 lagi, 6 tambah 2, 8. Jadi, untuk ke sini itu tetap plus 2. Dia polanya plus 2 semuanya. Jadi 8 ditambah 2, jawabannya 10. Oke? 10. 8 tambah 2, 10. Jadi jawabannya dodol. Oke? Ingat ya, kalau dia ada angka yang sama, maka dia polanya itu lompat satu angka dan diawali dari titik-titik ini. Oke? Selanjutnya untuk nomor 5. Nah, ini kita lihat. Kita buat dulu polanya. Dari 248 ke 241 itu berapa? Dari 248 ke 241 berarti minus ya, dikurang. 248 dikurang 41 berarti minus 7 ya. 248 dikurang 7 berarti hasilnya 241. Lanjut. Dari 241 ke 244. Nah, di sini dia tambah ya. Dari 241 ke 244 ditambah 3. Oke. Ya. 241 ditambah 3, 244. Nah, di sini langsung dia banyak pengurangan 122. Oke, bisa ini kita lompatin dulu. Kita langsung ke sini. 115 ke 122 ke 115. Dari 24 ke 122
kita abaikan dulu. Nah, jadi kita mulai dari 122 ke 115 ya. Berarti di sini dia minus 7. Oke. Dari 115 ke 118 plus 3. Nah, jadi di sini polanya lompat dua langkah polanya, lalu dikelang satu angka. Angka ini dia mewakili batasnya. Lalu dari sini kita mulai lagi 2 langkah dengan pola yang sama, minus 7 tambah 3, minus 7 tambah 3. Selanjutnya di sini berhenti. Inilah dia akhir yang kedua. Jadi dari sini kita mulai lagi ke sini dengan minus 7. Oke, lanjut lagi ke sini plus 3. Jadi dari sini 59 dikurang 7, jawabannya 52. Oke, 52 ayam. Nah, oke. Nah, di sini ada contoh bilangan desimal ya, koma-koma. Nah, oke. Ayo kita kerjakan dari 0,80 ke 1,20. Berarti di sini plus ya, tambah. Nah, 1,20 dikurang 0,40 berapa? Ya, 0,4. Ya, 0,4. 0,8 ditambah 0,4. Atau kita tambahin ada angka 0-nya di sini ya. Kita ikutin aja, dia ada angka 0 di ujungnya. Berarti 0,80 ditambah plus ya 0,40, itu jawabannya 1,20. Lanjut dari 1,20 ke 1,60. Nah, di sini juga plus 0,40. Oke. Nah, lanjut lagi dari 1,60 ke 2,0 plus 0,40. Berarti di sini dia polanya itu plus 0,40. Selanjutnya dia terus 0,40 ditambah 0,40. Jadi ke sini ditambah 0,40. Berapa? 0,40 ditambah 2,40 ditambah 0,40. Berapa? 2,80. Jadi jawabannya 2,80. Ada? Oke, bola. Selanjutnya kita cek 2,80 ditambah 0,4. Jawabannya 3,2. 3,2 ditambah 0,4, 3,6. 3,6 ditambah 0,4, 4,0. Seterusnya jadi tambah-tambah dengan 0,4. Oke, selanjutnya kita bahas soal kuantitatif ya. Soal hitung-hitungan dalam matematikanya. Kuantitatif. Nah, yang pertama ada soal yaitu dikatakan bahwa 1/16 sama dengan berapa persen? Oke, 1/16 sama dengan berapa persen? Jadi yang pertama itu kita kerjakan dulu. 1 dibagi 16 itu jawabannya 0,0625. Oke, 0,0625. Jadi dari 0,0625 itu berapa persen? Maka 0,0625 itu dikali 100%. Jadi jawabannya berapa? 0,0625 dikali 100. 1, 2, lompat ya. Naik 2 angka, karena di sini ada angka 100, ada 2 nolnya. 1, 2. Berarti jawabannya 6,25%. Jadi jawabannya C ya. Jawabannya C. 6,25%. Nah, selanjutnya soal nomor 2. 756 dibagi 3/2. Nah, ini mudah sekali ya. 756 kita buat dalam bentuk pecahan ya. 756 dibagi 3/2. Ini 3/2 ini sama dengan berapa? 756 per 3/2 itu 3 kali 3 yaitu 9. Jadi 756, oke, di bawah kita buat ya. 756 dibagi 9 itu hasilnya 884. Oke, jawabannya dodol. Nah, mudah sekali ya. Nah, selanjutnya 1/8 berbanding 4/8
Jadi kita buat seperti ini. 1/8, oke, berbanding ya, bagi. Kalau berbanding berarti sama dengan bagi ya. 4/5 itu sama dengan berapa? Nah, di sini kalau seperti ini bisa kita buat dalam bentuk perkalian ya, bisa dalam bentuk perkalian. Akan tetapi dia seperti ini, 1/8 dikali 5/4. Oke, kalau perbandingan seperti ini kita ubah dalam bentuk perkalian, pecahan pertama tetap, pecahan kedua dibalik. Nah, seperti itu triknya ya, dibalik. Berarti kalau dia perkalian tinggal dikalikan aja ke samping. Berarti 1 kali 5, 5 per 8 kali 4, 32. Jadi perbandingannya itu 1/8 berbanding 45 adalah 5 berbanding 32. Mana jawabannya? 5 berbanding 32. Nah, jadi jawabannya ayam. Oke. Nah, selanjutnya soal nomor 4. Jika 1 tambah 2 akar P per 3 sama dengan 7 dikurang akar P, maka nilai P berapa? Nah, oke, kita kerjakan. 1 tambah 2 akar P per 3 sama dengan 7 dikurang akar P. Nah, 7 dikurang akar P ini itu bisa nggak Kakak buat sama dengan per akar 1, biar sama-sama pecahan dia kanan kirinya. Jadi dibuat per 1. Oke, 7 kurang akar P per 1 kan dia tetap 7 dikurang akar P. Ini dibuat per 1 supaya sama-sama bentuk pecahan. Jadi bisa dikali silang seperti ini ya. Kita kali silang, nanti 1 ditambah 2 akar P dikali 1. Oke, kali silang ya. Ini kita kalikan silang. Jadi 1 tambah 2 akar P dikali 1 itu tetap 1 tambah 2 akar P sama dengan 7 kurang akar P dikali 3. Kita kalikan 1 per 1. 7 kali 3 21 dikurang 3 minus ya, 3 kali akar P berarti minus 3 akar P. Nah, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya di sini kita substitusikan mana yang sejenis. Oke? Nah, di sini akar 2 akar plus 2 akar P di sini negatif 3 akar P. Jadi negatif 3-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri supaya bisa jadi positif. Maka 3 akar P ditambah 2 akar P sama dengan 21. Satunya di sini positif, pindah ke kanan menjadi negatif, dikurang 1. Oke? Nah, selanjutnya di sini 3 akar P tambah 2 akar P itu sama dengan 5 akar P sama dengan 21 dikurang 1 20. Oke? Nah, jadi akar P sama dengan 20 per 5. Akar P sama dengan 4. Oke? Nah, di sini yang ditanyakan nilai P-nya. Jadi kita keluarkan akarnya. P sama dengan 4. Oke? Akar 4. Oke? Jadi 4-nya yang diakarkan. Maka P sama dengan 2. Akar 4 itu 2. Bisa ya? Jadi jawabannya bola. Oke? Nah, selanjutnya soal nomor
Jadi di sini 2x sama dengan, kita keluarkan akarnya, maka dia 2x sama dengan 8 kuadrat. Oke, kita buat 8 kuadrat. Maka kalau di sini akarnya kita hilangkan, di sini kita kuadratkan 8-nya. Maka dia 2x sama dengan 64. Maka x sama dengan 64 per 2. Jadi jawabannya 64 per 2, 32. Oke, jadi jawabannya 32, yaitu C. Oke, bisa ya. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 6. 66 2/3% dikali 0,165 bagi 0,22 sama dengan. Nah, kita kerjakan dulu ruas sebelah sini. Oke. 66 2/3. Oke. Itu sama dengan berapa? 3 kali 66 ditambah 2. Hasilnya 200 per 3. Oke. Selanjutnya ada persennya. Maka persennya kita kalikan dengan 1 per 100. Persennya kita ubah dengan 1 per 100. Jadi kita kalikan 200 kali 1 200 per 3 kali 100 300. Jadi 200 kali 300 hasilnya 0,67. Oke, bisa ya? Atau ini kita ambil matikan, jadi 2 bagi 3 0,67. Selanjutnya ruas yang kedua. Oke, 0,165 dibagi dengan 0,22. Nah, supaya lebih mudah, sama-sama dikalikan dengan 100. Sama-sama dikalikan 100 supaya desimalnya hilang. Jadi 0,165 kali 100 165 per 220 ya. 165 dibagi 220 itu hasilnya 0,75. Oke, saya. Tahap terakhirnya tinggal kita kalikan hasil yang 0,67 dengan 0,75. Jadi kalau kita kalikan 0,67 dikali dengan 0,75 itu hasilnya 0,50. Oke, jadi jawabannya cacing. Oke, sekian dari penjelasan kakak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semangat dalam mengerjakan soal-soal UTBK nanti. Oke, sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Master ini menjaga wajada.